Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Sejati, NIM 612012321883, Program Studi Manajemen, kelas RA, semester 6, dosen pengampu Muhammad Bapak Teguh Setiadi, SEMM. Video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian akhir semester atau UAS mata kuliah manajemen kinerja. Jadi saya akan membahas materi dari awal perkuliahan sampai menjelang UAS. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Manajemen kinerja adalah proses sistematis untuk memastikan tujuan organisasi tercapai melalui kontribusi individu dan tim. Proses ini mencakup perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengembangan kinerja. Dalam teori klasik, kinerja diukur terutama dengan produktivitas. Namun, dalam teori modern, kinerja tidak hanya dilihat dari hasil, tetapi juga perilaku, kompetensi, dan cara seseorang bekerja. Selanjutnya yaitu konsep utama. Konsep utama pertama adalah perencanaan kinerja, yaitu menetapkan target dan indikator yang jelas agar karyawan tahu apa yang harus dicapai. Yang kedua, monitoring kinerja, yaitu pengawasan berkelanjutan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana. Dan yang ketiga, evaluasi kinerja biasanya dilakukan secara formal, misalnya tahunan, untuk menilai pencapaian karyawan. Selanjutnya adalah feedback dan coaching, yaitu memberikan umpan balik konstruktif agar karyawan tahu kelebihan dan kekurangannya. Lalu, pengembangan kinerja berupa pelatihan, mentoring, atau jalur karir untuk meningkatkan kemampuan. Terakhir, reward dan recognition, yaitu memberikan kompensasi, bonus, dan penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian. Selanjutnya, penerapan di dunia kerja. Dalam praktik sehari-hari, manajemen kinerja diterapkan dengan berbagai cara sesuai jenis organisasi. Perusahaan teknologi biasanya menggunakan sistem OKR untuk mengukur pencapaian target secara fleksibel. Perusahaan manufaktur lebih banyak menggunakan KPI berbasis produksi. UMKM sering menerapkan sistem sederhana, misalnya absensi digital dan target penjualan bulanan, sementara organisasi publik menggunakan standar pelayanan minimal sebagai tolok ukur kinerja pegawai. Selanjutnya, ada studi kasus. Sebagai contoh, sebuah perusahaan jasa keuangan menghadapi masalah kinerja rendah pada tim pemasaran. Target penjualan tidak tercapai dan motivasi karyawan menurun setelah diteliti. Penyebab utamanya adalah target yang tidak jelas dan minimnya feedback dari atasan. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan menetapkan OKR yang lebih terukur, memberikan coaching mingguan, serta menyediakan insentif berbasis pencapaian. Hasilnya, dalam 6 bulan produktivitas tim meningkat 40% dan kepuasan karyawan juga naik. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah manajemen kinerja adalah strategi penting untuk memastikan organisasi berjalan efektif. Dengan memahami teori, konsep, penerapan, dan studi kasus, kita melihat bahwa kinerja bukan hanya soal angka, tetapi juga perilaku, kompetensi, dan hasil kerja. Manajemen kinerja membantu organisasi mencapai tujuan sekaligus mengembangkan potensi karyawan. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak. Semoga bermanfaat.